Alhamdulillah, alhamdulillahillazi lahul hamdu kulluhu wa lahul mulk kulluhu wa biyadil khair kulluhu wa ilayhi yarji'ul umur kulluhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi muqtadin bihi fi kulli halati amma ba'd. Fa ya ibadullah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa tasawwadu fa inna harzadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai saudaraku kaum muslimin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah begitu sayang, begitu cinta kepada kita. Pada siang hari ini kita bisa melaksanakan insyaallah kewajiban salat Jumat kita. Mudah-mudahan setiap langkah kita, setiap hembusan napas kita, semuanya bernilai ibadah. Kemudian salawat dan taslim salam kembali kita kirimkan kepada junjungan kita keribaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya, umat akhir zaman, tetap istiqamah menjalankan sunnahnya sebagai bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man hayya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana minal jannah. Barang siapa yang menjalankan sunnahku, berarti ia cinta kepadaku. Barang siapa yang cinta kepadaku, maka kelak bersamaku dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, lewat mimbar yang mulia ini hati juga tidak bosan-bosannya mengingatkan wabil khusus kepada pribadi hati sendiri. Mari kita selalu tingkatkan kualitas ketakwaan kita. Takwa dalam arti imtisal wa awamirillah, menjalankan perintah Allah serta menjauhi daripada segala apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala, sirra wa alaniyah, baik itu dalam keadaan terang-terangan maupun dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Sidang jamaah Jumat Masjid Hidayatullah, ya insyaallah mudah-mudahan kita tetap selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat yang mulia ini, Jumat tanggal 1 Desember 2023 Masehi, awal bulan di akhir tahun 17 Jumadil Awal 1445 Hijriah. Tema khutbah kita yang dipercayakan oleh Persatuan Mubalik Kota Batam, yakni menumbuhkan sikap optimis. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, marilah kita merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Insyirah ayat 1 sampai 8. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladzi anqada dhuhrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bukankah kami telah melapangkan untukmu di dada, dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah daripada kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai dari segala urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Al-Hafiz Iman Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya kitab
daripada kitab Ibnu Katsir menjelaskan surat ini, bahwa lapangkan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ayat pertama ini mencakup dua arti, yaitu lapang dada maknawi dan lapang dada secara hissi atau indrawi. Lapang dada yang maknawi yaitu kekuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi dari segala macam cobaan, kesabaran dalam menghadapi berbagai gangguan, kelembutan dalam menghadapi setiap celaan, serta akhlak mulia lainnya yang beliau lakukan. Adapun lapang dada dalam arti hissi, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat Jibril alaihissalam sebanyak 2 kali untuk membersihkan, melapangkan dada beliau, yaitu ketika masih kecil dan ketika Isra Miraj. Malaikat Jibril membelah dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mencuci bagian buruk dari jantungnya, lalu dibersihkannya dengan air Zam-Zam dan diisi dengan kalimat daripada hikmah dan keimanan. Jamaah Jumat Masjid Hidayatullah rahimakumullah, Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam tafsirnya menjelaskan ayat ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan menghilangkan kesulitan dan cobaan asalkan hamba itu bersungguh-sungguh, berusaha, berdoa dengan penuh harapan, optimis, husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta diiringi daripada amal soleh seperti yang kita kerjakan pada Jumat yang mulia. Usaha, doa dan harapan itulah yang seharusnya menghiasi pribadi kita sebagai muslim. Karena betapapun hebat dan kuatnya manusia, tetaplah ia sebagai makhluk yang lemah, karena tidak bisa menentukan nasib selanjutnya. Hanya harapan dan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala kita mampu bertahan menghadapi berbagai krisis dan musibah dalam kehidupan. Meskipun konteks dalam surah Al-Insyirah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun ibrahnya juga untuk umatnya yang diperintahkan untuk mencontoh beliau dalam setiap aktivitas kehidupannya. Surah Al-Insyirah mempertegas kewajiban manusia untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah yang telah dianugerahkan. Pesan surah ini adalah Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita supaya kita optimis menghadapi setiap ujian. Surat tersebut sangat relevan untuk kita praktikkan saat ini, di tengah-tengah situasi negeri yang serba tidak pasti, menghadapi gelombang resesi ekonomi, inflasi harga-harga kebutuhan sehari-hari yang kian tak terkendali. Secara akidah, kita harus yakin bahwa itu semua terjadi atas kehendak Allah, pemilik dan pengatur daripada alam raya ini, sebagai cobaan bagi kita semua. Untuk itu, jamaah rahimahullah, di dalam tataran ikhtiar kita harus berusaha semaksimal mungkin. Kita harus optimis. Jangan kita menjadi seorang yang pesimis menghadapi dalam sesuatu masalah dalam hidup ini. Sebagai hamba yang beriman, tugas kita adalah berusaha, berikhtiar sekuat tenaga, menggunakan akal pikiran dengan semaksimal mungkin, memanfaatkan ilmu dan teknologi dengan sempurna untuk meraih target-target yang kita terapkan. Adapun hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, sikap optimis dalam menghadapi ujian itu disebut dengan raja, yakni perasaan penuh harap akan bantuan, pertolongan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, diiringi dengan ketaatan dalam beribadah kepadanya. Optimis termasuk bagian akhlakul karimah yang mampu mempertebal iman, menguatkan keyakinan, menambah semangat hidup dan mendatangkan rahmat Allah. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan, optimis ialah keinginan hati untuk menunggu apa yang disukai. Optimis harus dibarengi dengan amal soleh. Oleh karena itu tidaklah seorang dianggap memiliki sikap optimis apabila tidak beramal. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh, dan janganlah ia mempersekutukan dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepada Tuhannya. Adapun tentang keutamaan optimis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul ibadah intizarul farj, sebaik-baik
ibadah akan menanti daripada suatu kegembiraan. Inilah daripada salah satu keistimewaan ketika kita optimis, maka hasilnya menghasilkan daripada sesuatu kegembiraan buat kita. Melalui hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengajarkan optimisme dalam segala situasi dan kondisi. Dengan senantiasa berpikir positif, berharap kebaikan daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ana inda dhonni abdi bi. Aku sukai prasangka hamba. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan kita, karena kita sudah beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang muslim harus kita selalu optimis dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mengintrospeksi diri, barangkali ada perbuatan dosa yang sering kita lakukan, ada kesalahan yang masih terus dijalankan, sehingga menjadi penghalang dalam dirinya untuk memperoleh pertolongan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mampu selalu melangkah dengan baik, dengan sikap optimis menghadapi berbagai krisis, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Mungkin demikianlah khutbah Jumat yang hati dapat sampaikan pada Jumat yang penuh mubarakah ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wasil hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aku li qouli hadza wastaghfirul azim innahu wal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala lisani wa syukru ala taufiq wa imtidani. Wa asyhadu anna la ilaha wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qarakallahu ta'ala mubiran wa amira innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu nafar rasyidin Abi Bakar wa Umar Utsman wa Ali wa sahabati tabi'in wal ulama wa insyaallah taala bi rahmatillah wa karamatihi minal amin. Allahumma ghafir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma islam wal muslimin wa anzil syarqa wal musyrikin wa ansur ibadikal muhaddin. Allahumma daf anna ilal bala wal waba wal zali wal mihan was sawal fitnah wal mihal wa mazarah wa mabatan an baladina Indonesia hassa wa sairil badal muslimina amma ya rabbal alamin. Allahumma ansur islam wal muslimin wajad fi sabil ishkariman aw musyahidan wal muslimin al madinatul Palestin bi rahmatika wa ridha wal inayah Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azabal kubur wa qina azab yaumil mahsyar wa jannatul abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la taqullaha akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Kum Banari Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis sholatu, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ista'u sawsufakum fanatassab min tamamis shalah. Sok rapatkan dan luruskan untuk kesempurnaan salat berjamaah. Ilahi anta